Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firna Rokaran dengan NPM 25782115. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan Lab 14 yang berjudul Client App dan Final Integration. Jadi, Lab 14 ini kan lanjutan dari Lab 13 yang lab-lab sebelumnya yang membangun REST API dan yang menggunakan Flash dan database SQL. Jadi, di sini saya akan melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories dan melakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario dan menjelaskan dan membuktikan yang diminta secara lengkap. Ini skenario-nya. Jadi, kita akan jalankan ini. Sebelum melakukan pengujian, saya akan menjelaskan struktur proyek terlebih dahulu agar alur sistemnya mudah dipahami. Jadi, file pertama ada models 25782115.mpy. Jadi, file ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur database menggunakan SQL Alchemy ORM. Di sini ada kelas user untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem. Ada username, password, dan role. Jadi kalau username ini digunakan sebagai identitas login. Kalau password untuk proses autentikasi, sedangkan role digunakan untuk menentukan hak akses pengguna. Jadi pada sistem ini terdapat dua role, yaitu ada admin dan viewers. Jadi admin ini melakukan hak akses penuh untuk melakukan manipulasi data, sedangkan viewers hanya dapat melihat data tanpa dapat mengubah data. Lalu di sini ada network device. Berikut terdapat tabel network device. Jadi tabel ini nih untuk menyimpan inventaris perangkat jaringan. Ada hostname, IP address, device type, status. Kalau hostname untuk menyimpan nama perangkat. Kalau IP address untuk menyimpan alamat IP perangkat. Sedangkan device type untuk membedakan jenis perangkat seperti router dan switch. Sedangkan status itu untuk menunjukkan kondisi perangkat, misalnya up atau down atau maintenance. Jadi data pada tabel ini ditampilkan ketika pengguna memilih menu View All Device pada klien app. Lalu di sini ada task execution. Untuk menyimpan task automation yang pernah dijalankan pada perangkat jaringan. Jadi setiap administrator menjalankan task automation, sistem mencatat nama task, hasil task, log message, timestamp, serta perangkat yang terkait. Lalu ada network admin log untuk sebagai audit trail. Berarti seluruh aktivitas administrator akan dicatat sehingga dapat ditelusuri kembali. Nah, di sini ada sheet database
Fungsi set database ini untuk mengisi data awal secara otomatis ketika database masih kosong. Di sini ada akunnya admin 25782115. Ini merupakan akun administrator bawaan. Lalu ada viewers 25782115 merupakan akun viewers bawaan juga. Lalu di sini ada device 1 dan device 2. Saya namai nama sendiri, Tirna Router Current Choice. Selain akun, fungsi ini juga membuat dua perangkat dummy yang digunakan untuk proses pengujian. Langsung saja kita di sini user story 1. Jadi fresh database dan auto shading, menghapus dan memastikan file database belum ada di folder lalu menjalankan server plus. Jadi saya akan menghapusnya terlebih dahulu database. No, kan. Hmm. Lalu kita jalan. Nah, jadi ketika server dijalankan, kok langsung klien? Kita masuk dulu cd net automation project. Ini diberikan 2115.py. Nah, ketika server dijalankan, PES akan memanggil fungsi create all untuk membuat seluruh tabel apabila tabel belum tersedia. Nah, di sini tadi kan sudah saya hapus. Nah, di sini muncul, jadi dia muncul otomatis. Padahal tadi kan masih kosong, ada network admin log, network device, task execution, terus user. Tadi kan padahal sudah saya hapus. Nah, dengan demikian user pertama berhasil dipenuhi karena database dan data awal berhasil dihapus dan dibuat lagi dan dijalankan. Kita checklist dulu. Berarti berhasil. Aku tidak bisa dicek. Loh, kok pasif? Kenapa ya? Hmm. Lulus, tapi tidak bisa di checklist. Lanjut kita
ke user story 2. Jadi penolakan akses akun tidak terdaftar. Jadi kita akan menjalankan client up lalu mencoba login dengan username atau password yang salah, yang acak. Apakah klien menampilkan pesan error atau respon code dan menolak masuk ke utama. Jadi langsung saja kita buka terminal klien, kita login untuk menguji user kedua. Username apa ya? Hmm, Firna. Betul. Error, login gagal. Jadi, pada proses ini, klien mengirim HTTP post request ke endpoint login. Jadi, server ini menerima username dan password yang dikirim oleh klien. Kemudian, melakukan pencarian data menggunakan pengguna pada database. Karena yang data dimasukkan tidak ditemukan, jadi server ini mengembalikan status HTTP 401 unauthorized. Jadi klien kemudian menampilkan pesan login gagal kepada pengguna. Jadi ini nih bisa membuktikan bahwa sistem berhasil menolak akun yang tidak terdaftar. Berarti ini juga berhasil. Kenapa ya nggak bisa di checklist. Lalu user story ketiga, kita akan login sukses dan token save. Kita akan login sebagai role viewer hasil dari shading. Jika login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bahwa token berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal. Langsung kita akan login viewer. 1, viewers 25782115. Password viewers 123. Kok gagal juga ya? Salah ketik, maaf. Nah, apa ya tadi yang salah ketik bisa gagal? Oh, passwordnya saya piwe, pakai W, tidak pakai R. Makanya gagal. Nah, ini sudah username dan password yang benar. Jadi, saat muncul role terdeteksi viewers, pada pengujian saya menggunakan akun viewers yang dibuat oleh fungsi shading. Setelah proses autentikasi berhasil, server ini membuat token JWT untuk digunakan sebagai pengguna telah berhasil login. Dan token itu disimpan pada memori klien dan akan dikirim pada setiap request berikutnya. Selain token, server juga mengirim informasi pengguna. Lalu setelah login viewers, karena sudah berhasil login, kita akan ke user story keempat.
yaitu hak akses dan data akun viewers. Jadi pada akun viewers yang sedang aktif, kita memilih all device untuk menampilkan tabel inventaris perangkat yang rapi. Data dari hasil shading dan terminal flash dan catat log. Langsung saja. Kan di sini ada menu viewers, ada view all device, view task execution, dan logout. Selanjutnya, kita akan menguji user story keempat, yaitu viewers yang dapat melihat daftar perangkat jaringan. Jadi ini untuk memastikan bahwa role viewer tetap dapat melakukan monitoring perangkat walau tidak memiliki hak akses untuk melakukan perubahan data. Kita klik satu. Nah, di sini terlihat tabel. Ketika menu view all device dipilih, klien ini memanggil fungsi all device. Di view all device. Nah, jadi fungsi ini mengirim HTTP GET request ke endpoint device. JWT token yang diperoleh saat login dikirim melalui authorized header untuk membuktikan bahwa pengguna sudah terautentikasi. Jadi setelah server menerima request, ini server akan memvalidasi token dan mengambil data perangkat dari database. Jadi data itu dikirim dalam format JSON. Jadi pada sisi klien, data JSON tersebut diubah menjadi tabel menggunakan library tablet ini. Misalnya di sini kan ada Virna router, IP address 192.168.1.1, tipe device-nya router, status up. Dari hasil yang terlihat dapat diketahui bahwa viewers ini dapat memperoleh informasi perangkat jaringan tanpa melakukan perubahan data. Nah, di sini user story keempat juga sudah berhasil. Lanjut kita user story ke-5, pemblokiran aksi manipulasi viewers. Masih menggunakan akun viewers, jadi kita memaksa menu control device untuk mengubah status perangkat. Coba. 5. Jadi, user story berikutnya menguji bahwa viewer tidak boleh melakukan manipulasi data. Dapat dilihat bahwa menu add device dan delete device, control device, dan send atau automation dan view log tidak ditampilkan. Itu karena pada klien terdapat mekanisme base menu, viewers menu. Jadi pada fungsi ini hanya terdapat 3 menu yang dapat diakses oleh viewers. Dengan demikian, viewers tidak memiliki jalur akses yang untuk melakukan perubahan data perangkat. Oleh karena itu, user kelima berhasil dipenuhi. Lalu ke user story 6, yaitu logout viewers. Pada klien langsung menempelkan user kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori telah dihapus bersih.
Kita klik 3 logout. Nah, setelah kembali ke menu awal, selanjutnya kita akan menguji proses logout. Ketika logout dilakukan, jadi token yang sebelumnya digunakan itu dihapus dari memori klien. Jadi pengguna kemudian kembali ke menu awal seperti ini, hingga harus login kembali jika ingin mengakses sistem. Ini sudah di menu awal. Jadi berarti story 6 sudah terpenuhi. Lanjut kita akan login sukses administrator. Melakukan login awal menggunakan akun admin hasil shading. Kita pilih 1 untuk login. Username admin 25782115. Admin 123. Nah, saat muncul role terdeteksi admin, jadi pengujian ini saya menggunakan akun admin administrator. Berbeda dengan viewers, administrator memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem. Di sini ada view all device, add new device, control device, delete device, send task automation, view task execution, viewer system log, dan logout. Jadi, dapat dilihat bahwa seluruh menu ditampilkan karena role digunakan adalah admin. Selanjutnya, karena kita sudah berhasil login, berarti sudah berhasil. Lanjut ke proses story 8, yaitu eksekusi kontrol perangkat jaringan. Jadi kita memilih menu kontrol device, masukkan ID, lalu mengubah menjadi maintenance. Oke. Kita akan control device. Ya, control device. Kenapa? User story berikut ini untuk menguji kemampuan administrator dalam mengontrol perangkat jaringan. Jadi kita isi ID device-nya 1, statusnya maintenance. Nah, jadi proses di client ini mengirim HTTP port request ke endpoint device berdasarkan ID perangkat. Server menerima request tersebut, kemudian memperbarui data perangkat pada database. Setelah proses update berhasil, server ini mengembalikan respon sukses pada klien. Dengan demikian, status perangkat berhasil diubah menjadi maintenance. Selanjutnya, user story 9, pembuktian otomasi audit trial, memilih menu view system log pada client app. Kita pilih system log 7. Jadi, user story berikut ini menguji fitur audit trial untuk mencatat seluruh aktivasi administrator. Ini ada lognya, update device. Dapat dilihat bahwa aktivitas yang baru saja dilakukan telah dicatat oleh sistem. Jadi, fitur ini penting karena dapat mengetahui siapa yang melakukan perubahan dan kapan perubahan tersebut dilakukan. Selanjutnya, user story 10,
Kemudian logika bisnis, proses maintenance. Kita pilih 6. Masukkan 1. Warning, akses tas diblokir, device sedang maintenance. Jadi pengujian ini perangkat sebelumnya kan telah diubah menjadi maintenance. Oleh karena itu, sistem melakukan proteksi terhadap akses task execution. Server mengembalikan status 403 forbidden. Jadi klien ini menangkap status tersebut dan menampilkan pesan peringatan kepada pengguna. Demikian perangkat yang sedang maintenance tidak dapat diakses secara normal. Uh, Tapi klien ini kan memiliki mekanisme penanganan status 403 sesuai spesifikasi lab 14. Namun endpoint beacon yang digunakan tidak mengembalikan status 403 hingga tas dapat ditampilkan. Pada kondisi maintenance sehingga tas masih dapat ditampilkan. Lalu kita akan kembalikan device. 3, 1, up. Saya mengembalikan status perangkat up agar perangkat dapat digunakan kembali. Jadi, kita akan masukkan ID-nya 1, nama tasnya backup config. Backup berhasil dijalankan. Pada proses ini, si klien mengirim HTTP POST request ke endpoint task automation. Jadi data yang dikirim ini terdiri dari ID perangkat, nama task, dan pesan log. Kemudian membuat record baru pada tabel execution. Dengan demikian, task automation berhasil dijalankan. Mati. Lalu kita akan view task execution-nya. Nah, di sini ada kan backup config, backup berhasil dijalankan. Server ini mengambil seluruh tas berdasarkan ID perangkat. Jadi data yang diterima kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel tabular. Ini tas barunya. Dapat dilihat bahwa tas backup config yang sebelumnya dijalankan berhasil dicatat. Lalu kita akan add new device. Hostname misalnya demo router. IP-nya 192.168.100.1. Device tipe router. Status up. Selanjutnya, kan saya ini menambahkan perangkat baru. Jadi klien ini mengirim HTTP POST request ke endpoint device. Data yang dikirim berisi hostname, IP address, jenis perangkat, dan status perangkat. Jadi, server menyimpan data perangkat ke database. Selanjutnya kita akan delete device. Nah, device berhasil dihapus yang saya buat tadi. Jadi, klien
HTTP delete request ke endpoint device berdasarkan ID menghapus data perangkat dari database dan mengembalikan respons sukses. Langsung saja kita akan melakukan simulasi server crash, jaringan terputus. Di sini saya akan pindah ke terminal Flash. Saya akan stop, Ctrl C. Jadi user story berikutnya menguji ketahanan aplikasi terhadap gangguan jaringan atau server crash. Saya menghentikan server crash untuk mensimulasikan kegagalan koneksi. Lalu kita klik satu. Nah, jadi ada output yang keluar yaitu server flash belum aktif atau koneksi gagal. Jadi pada kondisi ini request gagal dikirim karena server tidak aktif. Tadi kan saya sudah matikan, namun aplikasinya tidak crash karena seluruh request ini dibungkus menggunakan try accept hingga connection error dapat ditangani dengan aman. Lalu kita jalankan lagi. Selanjutnya kita akan recovery dan reconnection system. Jalankan kembali server flash di terminal. Jadi, setelah server aktif kembali, klien ini dapat melakukan request tanpa perlu ditutup atau dijalankan ulang. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki kemampuan recovery setelah gangguan koneksi. Berdasarkan seluruh pengujian user story yang telah saya lakukan, aplikasi ini berhasil mengimplementasikan JWT, Authentication, Role-Based Access Control, Device Management, Task Automation Audit, Login, dan Error Handling sesuai spesifikasi pada Lab 14. Demikian seluruh kebutuhan fungsional pada praktikum ini telah berhasil dilakukan. Jadi seluruh user story 1-12 saya telah berhasil lakukan. Demikian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.